Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Pemirsa Nijos Channel yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus salah satu bagian paling teknis, sekaligus paling krusial dari buku Jokowi's White Paper, yaitu penggunaan program Face Comparison. Pembahasan ini ditulis dan dijelaskan oleh Dr. K.R.M. Roy Suryo Notodiprojo dan berangkat dari sebuah persoalan yang sejak lama menjadi perbincangan publik, yaitu keabsahan pas foto pada dokumen ijazah. Perlu ditegaskan sejak awal, pembahasan ini bukan sekadar opini, bukan pula sekadar persepsi visual, melainkan pendekatan ilmiah berbasis digital forensik yang dapat diuji, diulang, dan diverifikasi secara teknis. Selain penampakan fisik ijazah yang banyak dipertanyakan masyarakat, pas foto pada ijazah juga menjadi perhatian tersendiri. Bukan hanya karena tidak adanya lintasan cap yang seharusnya berada di atas pas foto, sehingga secara teknis menimbulkan dugaan bahwa foto tersebut ditempel di atas cap Fakultas Kehutanan. Tetapi muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah pas foto tersebut benar-benar menunjukkan sosok orang yang sama? Dan jika bukan, maka pertanyaan lanjutan yang tidak terhindarkan adalah, siapakah sosok yang terdapat di dalam pas foto tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong digunakannya program Face Comparison, sebuah alat bantu ilmiah yang telah digunakan dalam berbagai kasus forensik digital sebelumnya. Program Face Comparison adalah perangkat lunak atau modul algoritma yang dirancang untuk membandingkan dua citra wajah, guna menjawab satu pertanyaan spesifik. Apakah dua foto wajah berasal dari orang yang sama? Program ini berbeda dari sekadar face detection yang hanya mendeteksi keberadaan wajah, dan berbeda pula dari face recognition yang mengidentifikasi wajah dari database besar. Face comparison fokus pada verifikasi satu lawan satu. Dengan kemajuan algoritma kecerdasan buatan saat ini, foto seseorang di masa lalu, bahkan yang sudah berusia puluhan tahun, tetap dapat dibandingkan dengan foto masa kini untuk menguji apakah keduanya berasal dari individu yang sama. Program Face Comparison terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama adalah Face Detection Module yang berfungsi mendeteksi area wajah pada gambar. Kedua adalah Face Alignment, yaitu proses menormalkan posisi wajah agar sejajar, tegak, dan proporsional, sehingga dapat dibandingkan secara presisi. Ketiga adalah Feature Extraction, di mana wajah diubah menjadi representasi numerik atau vektor fitur, berupa angka-angka yang merepresentasikan karakteristik unik wajah manusia. Keempat adalah Comparison Engine, yang membandingkan dua vektor fitur wajah dan menghasilkan skor kesamaan. Dan terakhir adalah Threshold Decision, yaitu penentuan apakah skor tersebut masuk kategori matched atau not matched berdasarkan ambang batas tertentu. Secara teknis, proses dimulai dari dua foto. Foto A biasanya dari database resmi atau dokumen lama. Foto B dari foto masa kini, CCTV atau sumber lain. Wajah dideteksi menggunakan algoritma seperti MTCNN, Haar Cascade, atau Delip-Hoge. Setelah itu dilakukan pre-processing dan alignment, termasuk penyamaan pencahayaan, rotasi wajah, dan pemotongan area wajah. Selanjutnya dilakukan feature extraction menggunakan model deep learning seperti FaceNet, ArcFace, DeepFace, atau VGGFace yang menghasilkan vektor numerik berdimensi tinggi. Tahap berikutnya adalah similarity scoring dengan menghitung jarak antar vektor menggunakan metode seperti cosine similarity atau Euclidean distance. Jika skor melewati ambang batas, misalnya 0,80, maka hasilnya matched. Jika berada di bawah ambang batas, maka hasilnya not matched. Hasil match berarti sistem menilai kedua wajah berasal dari orang yang sama berdasarkan parameter matematis. Sebaliknya, hasil not match menunjukkan sistem menilai wajah tersebut berasal dari orang yang berbeda. Namun tetap perlu kehati-hatian, karena dalam sistem apapun selalu ada kemungkinan false positif maupun false negatif, tergantung kualitas foto dan kondisi pengambilan gambar. Dalam uji face comparison ini, digunakan pas foto ijazah asli milik penulis sendiri tahun 1991 sebagai pembanding.
Hasilnya jelas menunjukkan matched ketika dibandingkan dengan foto masa kini, menegaskan bahwa sistem bekerja dengan benar. Namun ketika metode yang sama diterapkan pada pas foto ijazah bernomor 1120 yang beredar di ruang publik, hasilnya justru not matched dengan foto Jokowi masa kini. Hasil ini sebenarnya sejalan dengan keraguan masyarakat yang telah lama muncul terkait pas foto tersebut. Lebih lanjut, dari berbagai pas foto pembanding yang beredar di media sosial dan dianalisis menggunakan metode yang sama, sistem menunjukkan kecocokan dengan sosok lain, bukan dengan beberapa nama yang sebelumnya diduga. Penting dicatat, hasil ini merupakan keluaran murni program, bukan klaim personal. Selain wajah, dilakukan pula analisis visual dokumen menggunakan metode identik dan non-identik. Pendekatan pertama adalah pixel-to-pixel comparison, yang membandingkan gambar secara bit per bit menggunakan hash seperti MD atau SHA. Jika hash sama, maka gambar identik secara absolut. Pendekatan kedua adalah perceptual dan structural comparison, yang menilai kesamaan struktur, pola, dan fitur visual menggunakan metode seperti SSIM, CFT, SURF, ORB, dan perceptual hash. Pendekatan ini sangat penting untuk dokumen yang telah di-scan ulang atau dikompresi. Dalam buku ini juga dilakukan uji identifikasi ijazah Fakultas Kehutanan UGM. Digunakan 3 ijazah pembanding bernomor 1115, 1116, dan 1117, karena semuanya dicetak pada tanggal dan periode yang sama. Hasil uji menunjukkan ketiganya identik secara sempurna, termasuk posisi logo emas, UGM, dan tulisan. Namun ketika dibandingkan dengan ijazah bernomor 1120, ditemukan pergeseran posisi huruf, khususnya huruf A terakhir pada kata sarjana. Secara teknis, pergeseran ini tidak mungkin terjadi jika dicetak dalam satu periode yang sama. Pemirsa yang saya hormati, seluruh pembahasan ini menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dalam menilai dokumen dan identitas. Program face comparison dan analisis identik non-identik memberikan alat objektif, terukur, dan dapat diuji ulang. Namun sebenarnya, tanpa perangkat lunak yang canggih pun, dengan mata telanjang kita dapat melihat bahwa pas foto yang ada di ijazah Jokowi nampak bukan fotonya Jokowi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijazah tersebut, walaupun nampak seperti asli, tapi palsu. Penilaian akhir tetap berada di tangan publik. Semoga pembahasan ini memberi kerangka berpikir yang jernih dan berbasis data. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.